Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda Udri dari kelas Hukum Humanitar G. Hari ini saya akan membahas tentang konflik Indonesia dan Indonesia OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Nah, legalisis secara ringkas ini semua mengenai tentang kelompok kriminal bersenjata atau dikenal KKB kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil, yakni guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya KKB juga sudah melakukan penyanderaan terhadap pilot dan awak Susi Air di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. Nggak cuma warga sipil, pada bulan Februari sempat menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan Puskomando Taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Maraknya kekerasan bersenjata terjadi di Papua mengundang banyak respon masyarakat, khususnya berkenaan tindakan apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dari mulai penanganan cara damai dan bermartabat hingga cara-cara kekerasan dan serangan militer. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai langkah apa yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan perspektif hukum humanitar. Ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana kronologi konflik antara Indonesia dan OPM, tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia selama konflik ini, dan bagaimana perspektif hukum internasional mengenai konflik ini. Kita semua tentu tahu humaniter atau juga yang kerap disebut sebagai hukum perang adalah salah satu cabang hukum internasional yang berlaku pada dua situasi konflik bersenjata, ini internasional dan non internasional. Pihak dalam konflik bersenjata internasional adalah negara, kalau internasional adalah negara dengan aktor negara atau antara tujuan dan negara. Nah, tujuan saya membahas ini adalah untuk menjelaskan pemaparan saya mengenai konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum internasional. Nah, secara kronologisnya, konflik ini dimulai sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, yang dipelopori oleh berdirinya organisasi Papua Merdeka atau PM dengan TNI. Hal ini dimulai dari pemberontakan rakyat Papua yang punya tujuan untuk melepaskan diri seperti Papua Nugini. Papua sendiri resmi masuk menjadi bagian Indonesia pada tanggal 19 November 1969 melalui Persatuan Pendapat Rakyat atau PERA, dan kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi nomor 2504. Meski begitu, nggak juga meredakan konflik Papua Barat dengan tujuan membebaskan diri dari kedaulatan Indonesia. Nah, pembentukan organisasi Papua ini pada tahun 1993 itu membuat menjadi salah satu jalan mereka untuk mencapai kemerdekaan mereka di Indonesia. Pada awal dibentuknya organisasi ini, awalnya terdiri dari 2 faksi, yaitu dipelopori oleh Asar dan Tekai dan Terianus Haronggoar. Penyebab lain kuatnya gerakan ini adalah merdekanya Papua Nugini dari Indonesia pada 16 November 1957 bersama pula dengan wilayah perbatasan dengan wilayah Papua Barat. Maka dari itu OPM semakin kuat kedudukannya di beberapa sebab, yaitu adanya diskriminasi terhadap pembangunan ekonomi, marginalisasi masyarakat Papua Barat yang terjadi pada puncaknya masa Orde Baru. Karena konflik ini juga akhirnya berpotensi menjadi konflik internasional terbuka karena mencakup berbagai masalah politik, keamanan, sosial, dan ekonomi, ditambah dengan beberapa peran dan kepentingan beberapa pihak asing yang ikut campur dalam konflik tersebut. Faktor lainnya, kekuatan OPM bertujuan untuk menciptakan identitas sendiri sebagai negara, bukan bagian dari Indonesia. Ditambah dengan perasaan masyarakat Papua Barat juga dengan masyarakat Papua Barat dengan masyarakat Indonesia lainnya. Penindasan brutal yang dilakukan oleh Angkatan Militer Indonesia Papua Barat dengan tujuan keamanan justru malah banyak melanggar hak asasi manusia. Bagi rakyat Papua, itu dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap Papua. Sejak masa reformasi dan Orde Baru, masyarakat Papua merasa memiliki ruang gerak yang lebih terbuka dan luas untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, dengan kemudahan pula untuk mengakses informasi mengenai masa depan Papua Barat yang lebih baik tanpa harus tergabung dengan bagian kedaulatan negara Indonesia. Nah, pertama kali perlawanan terjadi pada tanggal 26 Juli 1965. Sejak perlawanan itu pula, OPM mulai berkembang sehingga menuntut laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC yang pernah diterbitkan pada 24 Agustus 2015 lalu. Perkembangan OPM telah menjadi organisasi faksi yang saling bersaing sesama lain.
Kemudian muncul pula 3 faksi yaitu kelompok bersenjata, timika, dan kelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri. Di mata Indonesia, tindakan yang dilakukan OPM dikatakan sebagai tindakan yang memberontak kedaulatan negara sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang separatis. Nah, bagaimana tindakan Indonesia mengenai konflik dengan OPM ini? Tindakan dilakukan oleh OPM ini sudah dianggap sebagai tindakan meresahkan karena mengancam keamanan kedaulatan NKRI. Menurut hukum humaniter internasional sebagai tindak kejahatan makar kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah negara yang sah. OPM sendiri tergolong dalam insurgensi atau kelompok yang melakukan perlawanan dengan tujuan politik terhadap pemerintahan yang sah yang mengganggu internal suatu negara. Ditambah lagi OPM ini terorganisir oleh satu komando sehingga dapat dikatakan termasuk kategori belligerents. Indonesia menanggapi kekacauan ini mengambil tindakan yang mengirimkan angkatan bersenjata TNI ke wilayah Papua Barat. Hal ini sesuai dengan fungsi TNI pada UU Pasal 6 nomor 34 tahun 2004, yaitu penangkalan terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata dalam dan luar negeri. Kendati demikian, tindakan TNI dalam menjaga keamanan justru malah menjadi tindakan kekerasan yang hingga melanggar hak asasi manusia. Kegiatan ini kemudian semakin menguatkan posisi OPM dalam melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia. Kedudukan TNI sebagai pelindung negara yang harusnya sesuai dengan RI malah disalahgunakan, sehingga malah melanggar hak asasi manusia. Sehingga hal ini kemudian telah juga melanggar hukum humaniter nasional yang termaktub dalam Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya. Kedua belah pihak yang berkonflik ini antara TNI sebagai pelindung negara dengan OPM sekelompok masyarakat yang akhirnya menjadi pemberontak kedaulatan negara belum menemukan titik terang saat ini. Keduanya jelas melanggar hukum humaniter internasional. Perspektif hukum humaniter internasional mengenai konflik Indonesia OPM. Tanpa disadari, kehadiran militer sebagai bagian upaya pengamanan setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia tidak serta-merta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Hingga saat ini kekerasan dan pembunuhan masih marak terjadi di Papua. Jika melihat kronologi bekas di atas untuk dapat dikatakan apakah pelanggaran hukum humaniter atau tidak, kita dapat melihatnya dari status hukum OPM sendiri. Apakah mereka merupakan seorang pemberontak atau rebel, atau sudah dapat dikategorikan sebagai insurgensi atau mungkin sebagai belligerency. Jika dilihat dari sesama, pemberontakan yang dilakukan oleh OPM upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah mengarah ke peperangan antara dua pihak yang harus diselesaikan. OPM sendiri awal bertujuan untuk melepaskan diri di NKRI dengan melakukan berbagai pemberontakan, malah melenceng dari tujuan awal. Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan tersembunyi dan melakukan penyusupan untuk melemahkan kekuatan TNI. Konflik yang terjadi antara OPM dan Indonesia ini sudah seharusnya memperhatikan aturan-aturan humaniter karena kegiatan-kegiatan OPM telah membuat banyak nyawa rakyat dan tidak bersalah jadi terampas hak kehidupannya, dan itu artinya OPM telah melewati batasnya sebagai pemberontak. Sejalan dengan pendapat di atas, pembelakuan HHI tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan konflik itu tersendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka hukum humaniter internasional harus diperlakukan. Sempat menjadi sebuah pertanyaan, apakah intervensi kemanusiaan dapat menjadi jawaban atas konflik OPM dengan Indonesia? Sebelumnya saya akan bahas mengenai apa itu intervensi kemanusiaan yang rupanya masih diperdebatkan hingga saat ini. Intervensi kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai pengarahan kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan. Definisi ini mungkin terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan dan sanksi internasional. Dalam makna luas, intervensi kemanusiaan sendiri maksudnya adalah mencakup cara-cara tambah paksaan khusus intervensi militer untuk mengakhiri penderitaan manusia di sebuah negara. Namun definisi intervensi kemanusiaan tidak ada definisi intervensi kemanusiaan secara resmi. Bidang analisis seperti hukum etika dan politik turut mengaruhi definisi yang dipilihnya. Dan perbedaan definisi ini mencakup pandangan bahwa intervensi kemanusiaan terbatas pada kasus yang tidak diberi izin oleh negara tujuan, kasus yang berupa tindakan hukuman saja, atau kasus yang mendapat lampu hijau dari keamanan PBB. Namun demikian, kesepakatan umum buat ciri-ciri intervensi kemanusiaan adalah intervensi manusia juga dijadikan
ancaman dan pengarahan militer sebagai fitur utamanya. Intervensi ini artinya ikut campur dalam urusan negeri suatu negara dengan mengirimkan pasukan militer ke wilayah atau ruang udara negara berdaulat yang belum melakukan agresi ke negara lain. Intervensi ini juga bertujuan untuk menanggapi situasi yang sebetulnya tidak mengancam kepentingan strategis negara, tapi didorong dengan tujuan kemanusiaan. Intervensi manusia masih menjadi isu kebijakan luar negeri yang penting, khususnya setelah intervensi NATO di Kosovo tahun 1999 karena menyoroti pertentangan antara prinsip kedaulatan negara, pilar utama sistem PBB dan hukum internasional, dan perubahan norma internasional terkait HAM dan pengarahan militer. Selain itu, intervensi kemanusiaan juga memicu perdebatan normatif empiris seputar keabsahannya ketika pengarahan militer untuk menanggapi pelanggaran HAM, apa intervensi kembali terjadi, siapa yang perlu mengintervensi, dan apakah intervensi kemanusiaan efektif atau tidak. Bagi pendukungnya, intervensi kemanusiaan merupakan aksi mendesak untuk mengakhiri pelanggaran HAM, meski melangkahi hak kedaulatan rakyat dan negara. Bagi penentangnya, intervensi kemanusiaan dianggap sebagai alasan intervensi militer yang kadang tidak mendapat persetujuan hukum dikira hasil selektif dan hanya meraih tujuan yang tidak jelas. Banyak intervensi kemanusiaan pasca Perang Dingin menunjukkan bahwa norma baru intervensi kemanusiaan militer sedang melalui perpolitikan internasional. Akan tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa selama 11 Desember dan Perang melawan teror yang dicanangkan Amerika Serikat semakin mengakhiri keberadaan intervensi kemanusiaan. Penutupnya, dan kesimpulan adalah pemberlakuan hukum humaniter internasional tidak ditentukan oleh sebab dan tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan apa yang dilakukan dengan cara mengarahkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka HI harus diperlakukan. Sebaliknya, apabila negara mengarahkan polisi atau institusi lainnya untuk menyelidiki pelaku perbuatan pemberontakan, maka belum ada keharusan untuk memperlakukan HI terhadap tindak polisi yang belum dikategorikan sebagai tindakan perang. Untuk selanjutnya, bila memang ingin memilih perang sebagai solusi, maka hukum humaniter internasional dapat digunakan untuk menentukan orang-orang yang harus dilindungi menurut hukum humaniter internasional dan sekaligus menentukan hak dan kewajiban orang-orang yang dilindungi serta hak dan kewajiban kombatan atau pihak yang sedang menjalankan tugas perang. Atau kalau melakukan intervensi kemanusiaan sebagai solusi, karena pemerintah harus sadar, ada kalanya kita terpaksa minta tolong negara lain untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini demi keamanan rakyat Indonesia, khususnya di Papua sana. Karena mereka pasti sudah lama menderita karena ketidakamanan Papua akibat konflik Indonesia dan OPM ini. Pikirkan kemanusiaan di sana, maka selain memperlakukan HI sebagai jalan perang, intervensi kemanusiaan juga merupakan opsi dari solusi penyelesaian konflik tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.